Oke, selamat siang anak semua. Selamat siang. Oke, jadi untuk pertemuan yang sekarang, jadi kita akan melakukan percobaan terkait dengan metode ilmiah. Jadi, Bapak akan sedikit untuk nanti memaparkan bagaimana yang pernah Bapak bahas kemarin tentang metode ilmiah, tapi sebentar saja. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ya jadi kita akan berdoa dulu. Jadi, sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa. Jadi Bapak akan sampai ya. Berdoa dengan masing-masing, berdoa. Jadi sebelum kita mulai, kita absen dulu. Ya. Jadi yang pertama, Agung ada? Satu ada? Jadi tujuan yang pertama pelajaran kita adalah yang pertama, jadi kalian bisa melakukan langkah-langkah metode ilmiah. Jadi apa itu langkah-langkah metode ilmiah nanti kita bahas sedikit. Kemudian ya yang kedua, nah kita kan melakukan percobaan wortel ini. Nah, jadi kalau kita masukkan ke wortel, kalian sudah tahu bagaimana sifat wortel dan seterusnya, dia agak padat dan seterusnya. Jika dimasukkan ke dalam larutan yang berbeda. Ya, jadi kalau kalian sudah baca LKS-nya, Bapak kasih bayangan sedikit, kan ada 5 gelas. A, B, C, D, dan E. Nah, untuk sekarang, ya, berarti kita akan membuat kelompok dulu. Jadi kelompoknya Satria yang di belakang kelompok 1, ya. Jadi Agungnya kelompok 2 dan Komangnya kelompok 3. Oke. Jadi nanti masing-masing kelompok ingat cara kerjanya. Jadi ada satu sebagai leadernya, ada yang lain sebagai. Oke. Jadi silakan perhatikan ke depan. Jadi di sana ada metode ilmiah. Seperti Bapak sudah tadi berikan gambaran di depan. Jadi metode ilmiah kan sudah dapat kita bahas sedikit, tapi sedikit. Jadi hanya gambaran saja. Nah sekarang Bapak ulangi. Jadi metode ilmiah. Jadi seperti ini metode ilmiah. Nah, sekarang ya. Nah ini sedikit untuk kalian bisa membayangkan. Jadi apakah perbedaan dari cairan dan larutan? Perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar A disebut dengan larutan garam. Yang B hanya cairan murni saja. Apa bedanya? Satria, mau coba? Ya, apa yang bedanya ada gambar A dan B? Menurut kamu dari pengamatan? A dan B perbedaannya adalah larutan garam itu yang di dalamnya terdapat air dan dicampur dengan garam. Sedangkan nomor B cairan air hanya berisi air. Hanya berisi air saja. Selanjutnya, nah ini simulasinya yang sudah Bapak juga isi di LKS-nya. Jadi, nah kalau kita punya wortel sekarang, nah itu kan, jadi ada gelas A, B, C, D, dan E. Kemudian ada masalah. Masalahnya berupa seperti ini. Nah, kalau kita punya wortel, kita coba-coba masukkan ke dalam larutan garam dengan berbagai konsentrasi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kan itu masalahnya kan? Tadi kalian sudah merumuskan masalah. Nah sekarang, nah ini yang paling penting. Dalam percobaan atau praktikum, ya, yang digambar yang slide yang sebelumnya, itu kan harus melakukan percobaan. Berarti harus kita menggunakan disebut dengan atau melalui tahapan metode ilmiah. Nah jadi apa tahapan metode ilmiah? Jadi ada masalah, yang itu kan harus dengan percobaan. Percobaan itu harus mengikuti metode ilmiahnya. Nah, jadi apa metodenya seperti ini? Yang pertama adalah rumuskan masalah, tadi sudah. Kemudian melakukan observasi, apa observasinya, dan seterusnya observasi pengamatan. Kemudian merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, dan membuat kesimpulan. Nah, seperti ini. Apa sekarang kita siap melaksanakan percobaan? Ya. Sudah? Ya, jadi kita akan menguji tentang hipotesis yang sudah kalian ya. Jangan main kalau gitu apa? 35 menit kita praktikum. Ya, bisa ya? Silakan kerjakan.
Ini ya, coba di wortel A, wortel B, di awalnya apa? Awalnya 11,2 gram. Oh iya. 11,8 gram jadi 8,8. 82. Sudah, ini bagus kan? Sebenarnya yang berat itu makin berat loh. Jadi karena pegangan jadi berat. Oh, berarti yang sebelumnya itu apa itu? Sebelumnya 6,77. Nah, setelah 6,8. oh, berarti yang 11 B juga naik tapi sedikit. Sedangkan C, D, E kita lebih banyak kan bebannya. kalau bandingkan A dengan B, yang mana lebih lembek? Hah? A dengan B, kita coba ini. Yang mana lebih keras A dengan B? Nah, Tapi lembeknya itu dah yang mana lembek yang beda. kalau ini kayak cuma setengahnya aja lembek, kalau ini semua lembek. Berarti yang mana lebih lembek? Nah, ini atasnya. Oke, berarti ini diwakili oleh kelompok 2. Berarti ada kelembagaan yang berbeda di wortel itu berkelas A, B, C, D. Tapi kalau A-nya itu apa tadi? Lebih keras atau enggak? Lebih keras. Kalau B-nya lebih. Oke, itu sudah penempatan yang ketiga. Bapak yang membantu. Sekarang kita presentasi. Sudah, silakan kembali kelompoknya. Kelompok 3 sudah dapat? Yang ke gimana? Ada perubahan? Iya. Apa yang ada perubahan? Oke, sudah selesai kan? Ada yang mau hasil jawabannya? Oke, kelompok 1. Ingat datanya ini, boleh kita diskusi ya. Baca aja dulu. Nanti Bapak catat hasilnya kamu. Ini Bapak tanyakan. Baik, silakan waktunya silakan. 5 menit. Berdasarkan hasil percobaan tadi, berdasarkan hasil percobaan tadi, yang dari pertama dari garis A, air yang isi 150 ml tidak bisa disalah. Berat total sebelumnya dari 11,2 gram berubah menjadi 8,76 gram. Yaitu terjadi perubahan 2,24 gram. Sedangkan yang B, yang diisi air 150 ml dan juga garam 1 sendok, yang sebelumnya wortel dengan berat 10,18 gram berubah menjadi 6 gram. Total perubahannya adalah 4,18 gram. Sedangkan yang C, air diisi 150 ml diisi 3 sendok garam, yang wortel beratnya dari 11,24 gram berubah menjadi 6,55 gram. Total perubahannya 4,69 gram. Sedangkan yang D diisi dengan 5 sendok garam, dengan wortel sebelumnya 10,16 gram menjadi 9,34 gram. Total perubahannya 6,82 gram. Sedangkan yang E, air 150 ml dan diisi 7 sendok garam, perubahan wortelnya dari 10,55 gram menjadi 3,63 gram. Total perubahannya 6,92 gram. Penguatan fisik wortel dari gas minyak wortelnya yang B mulai agak lembek dan yang C sampai E sudah mulai lembek.
Itu aja. Terima kasih. Berarti apa catat tadi ya Bapak, biar lebih semua kelihatan ya Bapak tadi sudah catat, Bapak catat tadi untuk kelompoknya si Satria dan kawan-kawan. Oke, seperti ini ya. Jadi data hasil percobaan kelompok 1, biar Bapak bantu tadi biar kelihatan lebih jelas. Kalau misalnya kalian pahami kan berapa Bapak kan ada data saja. Oke, jadi kita fokus ke perubahan berat wortel aja. Ya, jadi fisiknya nanti kita bahas. Oke, jadi di kelas A sebelumnya ada 11,2 gram, benar? Oke. Kemudian yang kelas B 0,18, ini dalam gram ya. Yang C adalah 11,24 gram maksudnya ya. Yang D wortelnya itu adalah 10,16 gram dan yang E adalah 10,55 gram. Dan yang A sesudah percobaan didapatkan beratnya sebesar 8,76. Berarti dia Bapak perhatikan data, Bapak sekarang analisis data. Yang kelas A turunnya 2,4. Ada perubahannya ya. Yang E perubahannya 6,92. Mana yang lebih besar perubahan berat wortel antara kelas A dan kelas E? Kelas E. Mana yang penambahan garamnya lebih besar antara A dengan E? Oke, sekarang hubungkan. Berarti ada penambahan menyebabkan terjadinya semakin apa semakin apa. Siapa? Oke. Santi. Hubungannya itu adalah semakin banyak gelas kimia tersebut diisi air, semakin besar perubahan berat wortel yang terjadi. Isi air apa isi garam? Isi garam. Nah, ulangi coba. Semakin banyak sebuah cairan di garam, maka semakin besar perubahan berat wortel yang terjadi. Berarti yang gelas A apa E? Gelas yang lainnya. Oke, ada lagi yang lain? Benar ya, pendapatnya ya, sudah tepat sekali itu ya. Benar ya. Jadi kalau bandingkan A dengan E, berarti perubahan berat yang paling besar adalah E. Karena apa tadi dibilang sama Santi? Karena adanya penambahan garam yang lebih banyak. Penambahan garam yang lebih banyak menyebabkan konsentrasinya tambah besar. Ya, dan tadi kan dapat dibilang sama kawan itu ada perubahan fisiknya paling lembek. Yang A itu kan keras, itu kan? Wortel keras, kan tahu wortel kan? Yang E-nya lembek. Itu lembek itu karena apa? Kan gitu. Karena apa? Karena plasma. Ke air, ke larutannya di gelas, betul. Ya, lembek dan kerasnya itu dipengaruhi oleh perpindahan air pada wortelnya ke larutannya. Tapi kalau larutan itu kalau ada garamnya banyak maka dia disebut dengan hipertonik. Ya. Jadi kalau yang di airnya saja yang di gelas A itu disebut dengan ya hipo, artinya lemah. Jadi kita bandingkan A dengan hipo. Tapi untuk yang kita kembali yang di gelas E tadi, itu wortelnya itu kan lembek. Ya, karena ada perpindahan air di wortel ya ke laru hipo. Berarti apa? Dari konsentrasi yang wortelnya itu kan lembek. Ya, di konsentrasi yang di seperti itu. Saya dipahami ya. Itu disebut dengan proses yang osmosis. Itu terjadinya perpindahan air dari yang larutan yang memiliki konsentrasi yang rendah. Makanya lembek tadi wortelnya itu. Sudah ya? Ingat kata kuncinya, semakin banyak garam yang ditambahkan, makin besar. Ada pengaruh. Oke. Ya, jelas ya? Jelas bagaimana praktikum kita kali ini? Menarik tak? Ada pertanyaan dulu kita ini. Ada pertanyaan dulu? Siap, sudah bisa. Ini kan percobaan yang pertama, menarik tak? Jadi apa kesimpulan kita dapat pertama? Jadi langkah-langkah terjadinya kan sudah kita terapkan.
Dari pertama apa? Dari pertama apa? Salah. Namanya? Melakukan observasi. Observasi. Itu kan? Lagi? Merumuskan hipotesis. Dan ya, ini kan sudah sampai percobaan kan? Karena waktunya sudah habis. Ya, nanti di rumah, mereka sudah dapat data. Di bawah kan ada pertanyaan. Nah, di awal Bapak tidak membahas pada mana cerita mana terpenting kan? Nanti di sana akan diabarkan kan ada 5 pertanyaan itu. Misalnya yang pertama apa? Saat apakah yang diubah-ubahkan itu kan? Ya, saat apakah yang data? Sebenarnya ada jawab, ada bayang untuk jawab. Bisa kan? Oke, yang diubah, itu kan? Yang tetap di sini apa? Nah, kan ada garam, ada wortel, ada air yang tetap. Wortel. Ya, yang diubah apa? Garam. Yang dengan sama seperti garam. Ya. Dan seterusnya nanti itu kita bahas lagi. Nah, ya. Kita hari ini ya sudah kita simpulkan. Jadi nanti dibilang laporannya itu sesuai dengan yang jawab pertanyaan itu. Jadi format lapornya Bapak nanti buat yang sederhana aja, jawab share di grup WA. Ya, oke. Jadi sebelum Bapak akhiri, ada yang mau ditanyakan banyak sekali? Jelas? Ya. Dan bagaimana kalau timnya sering bagaimana? Benar memahami? Ya. Terima kasih ya. Selamat siang. Ya. Jadi sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Ingat, sebelum keluar ya. Bersihkan alatnya, ya, bersihkan alatnya di sana. Nanti kan di kelas kita akan praktikum lagi. Ya, karena kita cuci, ya, kemudian kalian cuci tangan, ke samping baru keluar. Oke, ingat pakai masker dan semuanya. Ya, masa pandemi seperti ini mudah-mudahan kita bisa terus ketemu. Jadi lebih enak kan kalau belajar kimia kita praktikum kan. Selamat sore. Kita akhiri dengan berdoa dulu ya. Jadi menurut agama kita masing-masing. Berdoa. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya, sudah. Jaga kondisi ya semua.